tahu gue dari sini aja ngapa lu gitu. ya begitu. Alhamdulillah sih. Jadi awalnya tuh seperti itu. Nah karena gue nih nggak tahu ya, karena gue guru ngaji dan banyak banget anak-anak orang tua angkat gue tuh diajarin sama gue gitu. Jadi pada nanya gitu apa yang bisa om bantu, apa yang bisa tante bantu gitu. Dan ya awalnya mulai dari situ. Seperti itu ceritanya. Gitu. Oke. So, memiliki mimpi yang sangat tinggi, terus yang sangat besar, pastinya apa ya, beban mental nggak sih? Aku dulu gitu sih, serius beban mental. Dan apa rintangan yang buat Wirda itu kadang sampai aduh gue pengen give up, udah gue kayak aduh gue nggak mau lanjut deh. Tapi dan apa juga yang buat Wirda tetap semangat, gue harus lanjut gitu. Jadi rintangan halangannya ini apa, dan semangatnya untuk bisa tetap keep going, keep moving forward ini apa gitu, bisa diceritakan? Aduh, gini. Nangis. Gue kalau di soal impian, insya Allah lah gue nggak pernah give up lah, insya Allah nggak pernah. Cuman ini give up dalam hal yang gue impikan pernah. Oke. Masih ingat kan gue bilang gue pengen jadi miliarder muda, kan itu kan menjelma sebagai bentuk sebuah corporate, sebuah usaha yang ternyata gue jalanin menghasilkan pundi-pundi miliaran. Gue sempat give up waktu itu. Kenapa? Karena gue nyesel doanya kurang lengkap. Gue cuma doa minta punya duit miliaran, tapi nggak doa bayar tagihan. Ya Allah, gue salah doa nih, harusnya gue doa gitu kan, ya Allah. Gue juga nggak doa minta dikasih karyawan yang capable, yang worth it, yang bisa kerja. Akhirnya gue pusing sendiri gitu loh. Ya gitu. Nggak totalitas gitu doanya gitu. Iya, walaupun sebenarnya nyampe situ aja, udah nyampe situ, alhamdulillah. Cuma nih bayar tagihan ini puyeng gue, mohon maaf. Tagihan dan pajak. Ya, tentunya ada. Aduh, jangan ngomongin pajak aja, tolong. Asal masuk rumah, nemu surat, sekalinya datang surat 10 biji, mending dari cowok. Surat cinta isinya tagihan ya, kepada yang terhormat Ibu Wirda selama ulia di tempat gitu. Tagihan bulan ini sekian ya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Tapi pada akhirnya gitu gue jadi semangat gitu. Ketika gue menemukan titik kelemahan gue menjadikan itu sebagai sebuah doa. Oh ya Allah, saya lemahnya di sini, saya nggak bisanya di sini, saya nggak mau punya di sini. Nah itulah jadiin kesempatan buat berdoa gitu. Intinya gini, rules dalam hidup gue nih harusnya gitu ya, soal impian dan soal keinginan. Kanita dicatat. Oke, diulang lagi. I never question. Ya, gue nggak pernah. I never ask myself. About everything. About. Oke, gini gue bahasa Indonesiain aja dah. Iya, sorry. Gue tidak pernah mempertanyakan diri gue sendiri di soal impian. Karena gue selalu yakin gue selalu mampu. Gue bisa. Itu aja. Di soal impian yang gue benar-benar mau loh ya. Kayak gitu. Jadi rules-nya always like that. Kenapa? Saat kita mempertanyakan atau meragukan, kadang-kala gitu kalau gue meragukan atau mempertanyakan itu nggak jadi. Akhirnya sampai pada akhirnya gue menyimpulkan bahwa it can happen gitu ya. It can happen kalau misalnya we believe 100% gitu loh. 100% in myself, 100% in Allah gitu. Kayak gitu. Iya sih, aku setuju juga sih. Dan aku juga selalu bawa moto. Kalau motoku itu apa ya? Work hard, pray harder gitu. Jadi berdoanya harus lebih dibanding lagi gitu. Oke, kita berusaha. Betul. Tapi doanya harus benar-benar
kalau misalnya usaha 100%, doanya tuh harus 101% gitu, harus dilebihin gitu. Karena kita nggak tahu yang meminta, yang punya segalanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi Iya, kita benar. manusia berusaha, bermimpi dan memperjuangkan mimpi-mimpi tersebut tentunya dengan doa. Benar banget, benar banget. Jadi banyak juga nih teman-teman atau kawan-kawan milenial yang gini Kak, gue nanya sama lu dan sekarang gue gantian nanya sama lu Kak. Gini. Oke. Gini. Kenapa kita harus work hard, pray harder? Kenapa kita kalau kerja keras doanya harus lebih keras lagi? Itu banyak kok orang-orang yang gak bertuhan, dia tidak berdoa, dia hanya bekerja keras tapi dia punya. Apa jawaban lu Kak? Oh, I see. Oke, jawabannya adalah percaya. Mindset. Maksudnya? Sugesti. Jadi pun orang yang tidak orang yang tidak bertuhan, let's say. Jadi nih, lu yang bertanya gue gitu ya? Oke. Iya, gue nanya ke lu. Gue ngetes sebenarnya. Ibunya ya. Menurut gini punya ya, menurut gue. Aduh, mohon maaf ini gue lu. Menurut saya. Itu adalah soal sugesti gitu. Jadi mungkin kita compare gitu ya dengan orang yang ateis, orang yang tidak beragama, let's say gitu. Mengapa mereka semuanya sukses pada sukses gitu kan? Apa? Kan mereka pertama adalah usahanya sangat tinggi mereka. Benar. Tinggi, kemudian percaya bahwasanya dia bisa mendapatkan mimpi itu, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Dan itu akan tersugesti dalam pikiran kita, dalam diri kita, sehingga itu tuh kayak semesta mendukung, mestakung kayak gitu, percaya nggak mestakung, jadi semesta itu akan mendukung juga. Jadi aku sih kayak percaya kalau sugesti kita tinggi, sugesti kita kuat tentang impian-impian yang kita hadapi, impian yang kita inginkan, insya Allah akan terkabul. Soalnya dulu seperti itu gitu, modal mimpi doang, modal percaya doang, berani kayak Wirda tadi gitu. Benar. Gini sih. Karena kita hidup di dunia, aturan dunia tetap ada, tetap bermain. Tetap ada. Siapa yang berusaha dia bakal dapet, ya kan? Manjada wajada. Siapa yang berusaha dia bakal nyampe ke sana. Tapi kan kita nggak mau dong sukses cuma di dunia doang. Betul. Ya enggak? Betul tidak? Kita juga mau dong sukses sampai sono. Kita mau dong sampai sono, ya enggak? Iya, lah ya lu mikir aja kalau kerjaan lu cuma nongkrong di pinggir kali, terus ngudut ya, bahasa Jawa ngudut, nyebat, nge-vape gitu, ngerokok, terus lu nggak ngapa-ngapain, kerja lu oret-oret tembok tetangga orang, kemudian lu bercita-cita nih, bukannya gue menyepelekan cita-cita lu, cuman emang harus dikombinasikan gitu antara action dan impian. Kalau lu bercita-cita pengen jadi Bill Gates kedua gitu ya, tapi kerjaan lu cuma ngudut sama nyolong gitu ya kira-kira ya semesta mendukung tidak kecuali dia berubah dan ada something that dia lakukan gitu loh, kayak gitu. Nah, sama halnya menurut gua, kalau cuman kita tuh doa tanpa ada action, apakah bisa? Gimana jawabannya? Tolong asisten saya. Ayo. Nih kan tadi begini, kalau ada orang tanpa doa dia bekerja keras tetap dia bakal nyampe. Pertanyaannya, kalau ada orang berdoa doang bakal nyampe atau tidak? Kak, hati-hati loh jawabnya Kak. Hati-hati jawabnya. Ada orang doa, tapi tidak kerja keras. Bakal nyampe atau enggak? Tapi tadi kan kita udah bahas nih, kalau ada orang kerja keras tanpa doa dia tetap nyampe. Ya enggak? Orang kerja keras tanpa doa tetap nyampe. Tapi orang doa tanpa kerja keras nyampe enggak? Ayo jawab. Ini gue yang ditantang jadinya. Harusnya gue yang ditantang. Mungkin kemungkinannya kecil, tapi tetap wallahu alam ya, kita kembalikan, tapi kemungkinannya kecil sepertinya. Kalau kita doa aja terus nggak ada action, itu kayak nothing gitu loh menurutku ya. Jadi kayak kemungkinannya itu, walaupun mungkin dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi nggak maksimal gitu sih menurutku, begitu. Jadi nggak bisa kita rely. Jadi mendingan kerja keras gitu. Kerja keras tanpa doa dong.
Oh, mendingan bisa dua-duanya, maksimal. kerja keras dia, Bisa kerja banget, keras dia, doa bisa keras banget, juga iya bisa banget gitu. manuvernya bisa banget. Harus dong, Iya, nggak iya, bisa iya. kita memilih Wah, memilih antara dua itu nggak bisa gitu. Jadi harus all package. Kata Wirda tadi harus all package, harus detail sedetail mungkin doanya dan harus exactly the number gitu, exactly the thing that you want to ask achieve gitu ya. ya, iya nggak sih? Benar, Iya, benar, benar, gitu. benar. Ya. Jadi ya teman-teman semua, kita juga jangan sampai kayak tidak bertuhan juga gitu. Karena Kak, Betul. tantangan milenial sekarang nih, mereka merasa sanggup bisa berdiri tanpa dia gitu Kak. Aku nggak perlu lah, gue tinggal kerja keras aja, nggak usah doa lah, gue nggak usah apa, nggak usah sholat lah gue gitu. Aduh, jadi dua-duanya harus balance dari balance. Harus balance. Harus dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Karena ketika Selagi usaha masih muda. dan doa menjadi satu, nanti jadinya kayak Wirda Mansur anjay. Aduh, ini gue keceplosan lo ngomong gitu. Aduh, udahlah, biar bodo amat ya, lah. di sensor, Jadi kayak gitu lah. dari sensor. Gitu ya. Ini mah gue orangnya Gitu. gila Oke, sih oke. ya, rebel banget sih ya. But it's okay. Ya, As long as masih di jalan yang benar gitu. Lo masih sholat, tidak masih sholat, masih berdoa, Ya. terus masih bermanfaat bagi sekitar, terus masih Insyaallah, produktif insyaallah. juga Insyaallah. dan masih apa ya, murojaah masih ya. Masih Enggak, Don, jangan ngomongin apalan dong, gue mundur deh, gue mundur, gue nyerah. ya. Aduh. Oke. Yang penting hablum minallahnya dan hablum minannasnya tentunya masih balance lah ya, dua-duanya di Insyaallah ya, insyaallah. Oke. Mungkin Oke, ada berbicara kata-kata soal doa. Ya, Berbicara gimana? soal doa. Ada doa khusus nggak sih Wirda buat buat meminta gitu, doa in Arabic mungkin ada Doa amalan-amalan khusus untuk meminta. gitu, biar di duplicate sama rekan dan rekan kita di sini dan para viewers ini. Doa Oke. khusus mungkin apa? Ya. Jadi gue tuh punya banyak banget pertanyaan dari teman-teman semua gitu kan, kayak Wir, lu tuh pasti punya kayak bumbu khusus lah gitu, resep rahasia gitu. Selain emang lu kerja keras gitu kan, pasti ada kayak doa jampe-jampean lah gitu yang lu lakuin kan, jujur aja lu gitu. Itu ada apa sih? Oke. Terus jawabannya simple. Gue nih memang gini ya. Jujur aja, gue nggak tiap hari selalu baca Quran, nggak tiap hari selalu baca Quran, tapi gue tiap hari baca sholawat. Walaupun sebenarnya ya, walaupun diam dulu lo. Ini gue galak banget ya Allah. Itu gue jujur. Ini dari kemarin ngajak orang live, baru kali ini kan bintang tamunya gesrek kayak gue. Jujur, gue mah nggak mau jadi bintang tamu suruh nurut gitu kan. Lu jangan ngomong ini, yang ngomong ya bahasa bodoh amat gue. Yang penting berisi, yang penting berisi. Iya. Jadi memang gue selalu mengamalkan itu. At least 10 lah sehari. Minimal banget 10 sehari gitu. Kenapa? Karena ketika kita kayak baca sholawat nih, buat teman-teman yang belum nonton video gue di Yusuf, jangan lupa ditonton ya. Judulnya sholawatin aja gitu. Kenapa menurut gue ini penting banget gitu Kak? Karena gue udah nanam kebiasaan ini sejak kecil, sejak SD. Gitu. Kenapa? Karena again ya, gue nih punya cita-cita dan kayak impian yang terlampau tinggi. Yang tidak bisa gue lakukan jika gue hanya sendirian. Gue butuh banyak support, gue butuh banyak bantuan, gue butuh banyak backingan, butuh banyak koneksi, butuh banyak jalan. So gue mikir gimana caranya supaya gue punya jalan. Gue ngamalin namanya sholawat gitu. Dan sholawatnya bukan sholawat yang biasa, bukan sholawat yang reguler, bukan yang, walaupun bukan cuman ya, tapi bukan yang cuman Allahumma sholli dan bla 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 yang selama ini kita tahu gitu ya. Khusus. Tapi gue bacanya sholawat munjiat. Sholawat munjiat, pasti santri-santri pada tahu nih pasti. Iya, tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilan biha jamil hajat. Kan ada hajat tuh.
hajat ya kan. Jangan lupa digarisbawahi kawan-kawan ya. Tuballiguna biha aqsal Aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya apa dia hajat. Ya qalbil hajat. Bener banget sih, bener. Hajat itu kan direpetisi terus gitu. Dan again ya, selain kita punya impian yang besar, berani ngomong, berani berbicara, kita harus punya kemampuan mengulang-ulang. Repetisi, diulang-ulang terus. Oke, repeat. Gini, kenapa gue senang banget ngomong repetisi? Gue ngomong sama temen gue misalkan, katakanlah namanya Indah. Dah, gue bakal jadi orang kaya, tapi gue cuma ngomong sama dia doang. Yang tahu dia doang. Coba kalau gue ngomong sama 100 orang gitu kan, gue bakal jadi orang kaya, yang tahu 100 orang, dan 100 kali itu juga gue ngomong terus, gue bakal jadi orang kaya gitu. Karena repetisi dari kalimat itu akan melekat di alam gitu. Alam nih, the nature and the world will record your apa ya istilahnya? Ya omongan lu lah gitu. Oke, ya omongan lu lah, bakal merekam omongan lu gitu. Dan somehow kita bakal nyampe sama apa yang kita pernah omongin. Percaya sama gue. Iya, gue sering banget nih kalau gue ngisi acara ya, gue bilang gini, yakin nih pasti salah satu dari antara kalian ketemu gue saat ini karena dulu pernah ngomong gue pengen ketemu sama Wirda gitu. Asli kak, salah satu gitu ya. Oh iya. Karena gue yakin kita pasti akan sampai sama apa yang kita bicarain. Nih contohnya nih ada orang di sebelah gue nih namanya. Ya. Jadi kak, gue punya teman. Gue punya teman. Meskipun gue nganggap dia teman sih. Not in a good way, ya, in a bad way. Karena gue dulu bener-bener ogah banget temenan sama dia, sumpah. Gak tau kenapa tuh orang kayaknya hawanya negatif aja gitu. Gue kalau deketin bakal disantet sama gimana gitu. Tapi nih orang sering banget nyebut nama gue. Dulu ya waktu gue masih buset gue enak banget gue ngeliat muka dia, enak banget gue. Ini orang sering banget nyebut nama gue, sampai kalau misalnya gue ketemu sama dia, gue tuh selalu kabur gitu, gak mau. Dan kalau misalnya ada satu perkumpulan, terus ada dia, gue bakal langsung cabut aja gitu. Tapi sekarang, best friend banget gue sama dia. Cicok. Best friend. So, benci dan cinta itu tipis nggak sih? Bukan cinta, jangan ngomongin cinta di sini, tidak. Cinta ya. Bukan cinta. It's not love, tapi kayak affection ya gitu. Iya. Jadi kayak ada nih orang, lu ngapain sih nyebut nama gue mulu, heran gue. Kan ini orang Wirda, loh kok hilang? Ini sepertinya Wirda terlalu bersemangat gitu, jadi kayak HP-nya jatuh gitu. Rekan dan rekanita. Hello Wirda. Oh my god. Iya, pokoknya tadi yang apa yang dibicarakan, berani untuk bermimpi, kemudian berani untuk berdoa terus menerus akan menempel dalam pikiran dan terus menerus begitu. Oke. So, ini mencoba untuk menyambungkan kembali dengan Wirda, tapi sepertinya ini waktunya sudah sangat singkat sekali. Mudah-mudahan ngaji dari rumah sore ini bisa bermanfaat buat rekan dan rekan kita semuanya. Intinya tadi adalah berani bermimpi dan berdoanya harus sedetail mungkin, apapun yang diinginkan. Oh, she's